Selamat malam keluarga Indonesia, berjumpa kembali dengan Rosyana Silalahi dan saya sungguh senang malam hari ini karena sahabat-sahabat Rosi yang akan menemani kita malam hari ini adalah mereka orang-orang istimewa. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih dan dukungan atas perhatian dan ide-ide cerita Anda yang masuk ke Facebook saya, juga Rosi Show Twitter. Terima kasih dan saya tunggu lagi ide-ide cerita dari Anda. Malam hari ini sahabat-sahabat Rosi adalah mereka yang sangat istimewa. Kita atau Anda yang mungkin merasa atau pada ukuran standar normal, malam ini harus belajar dari mereka yang dulu disebut sebagai penyandang cacat. Tetapi sejak tahun 99, istilah cacat sudah dihilangkan, diganti dengan kata disable, yang diambil dari kata different ability. Nah, mereka yang memiliki kemampuan berbeda dari kita, atau secara kasat mata memiliki kelemahan dari ukuran normal pada umumnya, jangan pernah salah sangka, karena di balik kelemahan itu, mereka tidak pernah bergandengan tangan dengan kegagalan. Itulah sahabat-sahabat Rosi malam hari ini. Kita ingin tepuk tangan untuk inspirasi dari mereka. Jadi, siapa bilang, di balik kelemahan, di balik kekurangan, ternyata tersimpan satu semangat perjuangan, satu semangat kompetisi. Inilah sahabat Rosi yang melampaui batas. Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan tanpa alat bantu. Tapi satu hal, mereka punya semangat untuk menembus keterbatasan. Saya ingin menyapa dulu sahabat Rosi, Profesor Irwanto. Beliau dari Pusat Kajian Disabel, ya, Disabilitas Universitas Indonesia. Satu hal yang ingin saya katakan bahwa saat ini Universitas Indonesia dan banyak universitas lainnya juga mendorong anak-anak dengan disabilitas bisa masuk ke kampus-kampus terkemuka di Indonesia, ya. Jadi siapa bilang anak disabilitas tidak bisa masuk kampus terkemuka? Selamat ya Prof, karena UI sudah membuka peluang untuk ini. Bagaimana rasanya? Bangga, tetapi pekerjaan masih banyak. Semangat apa yang ingin Anda tampilkan sebenarnya? Cerita mengenai disabilitas atau penyandang cacat tidak sama dengan cerita-cerita yang mellow. Banyak sekali cerita yang heroik, yang penuh perjuangan, dan banyak cerita sukses juga. Jadi, dan kita ingin mengangkat yang seperti itu. Ya, kita malam hari ini ingin mendengar lebih banyak lagi karena mereka justru yang memiliki kemampuan berbeda atau memiliki kelemahan secara fisik, justru menyimpan satu potensi atau keistimewaan yang luar biasa. Dan malam hari ini seorang sahabat Rosi akan bercerita banyak. Ia divonis tidak akan berumur lebih dari 30 tahun, begitu Ibu? Ya, 30 tahun, tapi ia membuktikan bahwa kelemahan yang dimilikinya justru bergandengan tangan dengan semangat juang. Siapa bilang kelemahan harus bergandengan tangan dengan air mata? Inilah sahabat Rosi yang satu ini. Kalau Anda rajin berselancar dan transaksi di dunia maya, mungkin Anda pernah mampir ke situs ini. Atau mungkin Anda pernah ke toko buku dan melihat buku ini di deretan bestseller. Itu semua terkait dengan seorang anak muda berumur 22 tahun. Namanya Habibie Afsyah. Profesinya adalah marketing internet dengan penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan. Siapa sangka Habibie adalah anak muda yang punya banyak keterbatasan. Sejak kecil, Habibie divonis mengidap penyakit langka yang tidak ada obatnya, Muscular Dystrophy Progressiva. Penyakit ini muncul karena adanya lubang di otak kecil yang menyebabkan ototnya tidak berfungsi. Akibatnya, tubuh Habibie makin lama makin mengkerut. Satu-satunya bagian tubuh yang masih bekerja normal adalah tangan kanan. Tangan ini membimbing Habibie untuk tidak tunduk pada keterbatasan. Ia berselancar di dunia tanpa batas dan sukses menjadi salah satu marketing internet. Habibie adalah orang pertama yang ditunjuk sebagai marketing situs jual beli terkenal asal Amerika, Amazon.com, untuk kawasan Indonesia. Habibie adalah kisah tentang ikhtiar anak manusia dalam menghadapi keterbatasan. Ia tidak gampang patah dan menyerah. Habibie terus berjuang
melewati garis batas bernama fisik. Keluarga Indonesia, sambutlah Habibie Afsyah. Hai. Hai, apa kabar? Baik. Bisa ke panggung kan? Iya. Oh, bisa dong. Ayo Ibu, saya bantu. Makasih. Saya tadi bilang dengan Profesor Irwanto, ini adalah salah satu contoh ketidakramahan lingkungan bagi mereka penyandang cacat atau disabel. Karena apa? Ini menjadi salah satu contoh bahwa seharusnya fasilitas umum dan tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang harus memberikan fasilitas bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Habibie Afsyah dan Ibu Endang, sang ibu. Hai Habibie, apa kabar? Baik. Baik. Ya, kamu nulisnya bagus sekali. Ini jadi buku itu kamu yang tulis sendiri? Iya. Bagaimana menulisnya? Saya dengar kamu menulis dengan satu tangan. Mengetik dengan satu Kalau tangan. nulisnya itu setiap malam sebelum mau tidur gitu, pakai handphone, pakai PDA, lalu paginya dimasukkan komputer, lalu diserahkan ke editor. Wow. Terus bagaimana? Inspirasi yang kamu dapat dari menulis? Seperti apa kamu dapatkan? Inspirasinya dari sendiri aja, dari pengalaman apa yang saya alami dari kecil itu bagaimana gitu. Terus juga pengalaman waktu bersekolah, bersosialisasi, mencari pekerjaan dan lain-lain. Wow. Ibu, saya membaca dari bukunya Habibie bahwa Habibie divonis secara medis bahwa tidak akan bisa hidup lebih dari umur 30 tahun. Sebagai seorang ibu yang melahirkan Habibie dan mencoba begitu banyak cara untuk menyembuhkan Habibie. Apa yang ibu rasakan ketika mendengar itu? Ya, waktu mendengar itu rasanya juga kayak pengennya tidak mungkin ya. Karena aku pengennya kita juga punya anak usia panjang dan bisa sukses begitu. Tapi setelah saya juga belajar dari internet, browsing di Google tentang muscular dystrophy progressiva, ternyata apa yang saya lihat, saya baca, memang penyakit ini di samping langka juga belum ada obatnya. Jadi apa yang dikatakan dokter itu ya mau nggak mau, percaya nggak percaya ya harus saya terima. Habibie tahu nggak soal ini? Soal vonis dari dokter? Tahu. Tahu. Terus apa dalam benakmu? Pertama sih ya karena emang nggak mikirin itu gitu, karena emang ngerasa apa yang saya lakukan selalu dimudahkan oleh Allah gitu. Jadi ya saya nggak fokus ke arah sananya bagaimana, tapi yang saya pikirkan saya persiapkan semuanya untuk jangka panjang. Wow, hebat. Jadi kamu itu kalau anak Jakarta bilang ya, Habibie ya, emang gue pikirin gitu ya. EGP. EGP ya. Iya. Justru sebenarnya Habibie jauh lebih kuat dari ibu. Iya, betul. Ya, sebenarnya jadi Habibie lah sebenarnya yang memberikan kekuatan pada ibu. Bu Ya, Endang. karena Habibie punya semangat, jadi saya juga pasti mendukung semangat Habibie. Oke, kita akan mendengar lagi semangat-semangat istimewa lainnya saat lagi di Rosi. Ya, keluarga Indonesia, malam hari ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang istimewa. Meskipun mereka dalam ukuran normal, mereka memiliki kekurangan. Tetapi saya mengutip dari satu kalimat yang ditulis oleh Habibie, bahwa di balik kekurangan itu kita tidak harus selalu bergandengan tangan dengan kegagalan. Gitu ya Habibie ya. Saya mau tanya dulu dengan Bu Endang. Bu Endang, Ibu adalah dulu saya dengar Ibu sangat berharap memiliki seorang anak begitu. Dengan seluruh mimpi-mimpi ibu, dan ibu mendapat Habibie begitu. Terus bagaimana antara ekspektasi ibu dengan realitas yang harus ibu alami? Ya, saya tuh karena keinginan saya sudah diberi oleh Allah ya, saya tentu bahagia dan bangga gitu. Tapi ternyata Tuhan itu tidak pernah memberikan apa yang kita minta gitu. Habibie ini anak tunggal ya Bu? Ya, anak tunggal ya, anak pertama dan terakhir. Jadi sudah nggak ada adiknya lagi. Jadi mimpi saya untuk punya anak sukses itu bagaimanapun juga harus terwujud, dan itu harus saya perjuangkan. Pernahkah ibu terbersit rasa mengapa Tuhan berikan ini pada saya?
pernah juga, kenapa Allah kok tidak memberikan apa yang saya minta gitu. Tapi mungkin Ibu minta apa waktu itu? ya Anak kepengen laki-laki. anak laki-laki yang pinter, yang ganteng. Habibie ganteng? Iya, yang ganteng, yang apa ya, hobi olahraga. Karena saya dulu hobi olahraga, jadi saya kepengen anak saya juga punya hobi olahraga. Begitu. Nah, idola saya dulu B.J. Habibie, gitu. Makanya Jadi dinamakan makanya saya Habibie. kasih nama Oke. Habibie. Dan gitu. kemudian setelah 22 tahun perjalanan ini apa yang Ibu dapatkan hasil suasana batin Ibu dari harapan dan realitas selama 22 tahun memiliki Habibie? Saya merasa ya, kok Tuhan itu maha pemurah ternyata. Kalau kemarin saya kadang-kadang, aduh ya Allah kok berat beban saya gitu, berat beban hidup saya, punya anak dalam kondisi seperti ini. Tapi setelah sekarang ini melihat prestasi Habibie, saya malah justru ternyata Tuhan itu punya kehendak lain terhadap diri saya. Mungkin kalau bukan karena Habibie, saya tidak akan ketemu di panggung seperti ini. Gitu. Atau mungkin ya. Dan ternyata punya seorang anak disable yang bisa menjadi penulis hebat dan marketing kan secara online. Kamu belajar secara otodidak ya, Habibie ya? Enggak, seminar juga, kursus. Ikut kursus Iya. juga, tetapi kamu punya passion yang luar biasa. Yang paling berat sebenarnya untuk Ibu apa, Bu? Yang paling berat itu misalnya menghadapi pandangan negatif masyarakat. Karena banyak masyarakat itu yang berpandangan bahwa mempunyai anak cacat itu seperti dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tapi saya yakin ya bahwa saya tidak pernah berbuat yang dosa yang melebihin apa namanya, dosa berat lah, sehingga saya punya seperti ini. Itu sebenarnya sebuah mitos yang harus kita patahkan bersama, bahwa disabel bukan aib. Itu justru sebuah ciptaan Tuhan, dan melalui perwujudan mereka yang kita anggap tidak normal, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan kemuliaannya. Iya, Jadi betul. kita semua yang berada di sini malam hari ini, kita harus mematahkan mitos itu. Orang cacat, penyandang cacat atau disabel bukan sebuah aib. Iya, Justru betul. dibalik mereka Tuhan sedang memperlihatkan Iya. kebesarannya. Ya. Habibie, ceritakan terus bagaimana kamu bisa sampai sehebat ini. Kamu menulis dan saya sangat terinspirasi dengan tulisanmu. Iya, jadi waktu itu awalnya masih yang sebagai internet marketer gitu. Jadi awalnya nggak niat untuk yang muluk-muluk dan lain-lain gitu, keluar masuk TV itu enggak gitu. Jadi awalnya itu cuma bisa mandiri, nggak ngerepotin orang lain, itu aja gitu. Tapi ternyata pas di perjalanan mungkin ada orang yang ya mungkin karena melihat apa yang saya kerjakan gitu, dia merasa ini wow atau beda gitu. Padahal apa yang saya kerjakan sih biasa aja, mungkin karena yang kerjakan saya jadi agak wow gitu. Agak wow. Jadi ya udah. Wow itu buat kamu apa artinya, maknanya? Ya mungkin orang hebat itu menurut saya orang yang mampu mencapai prestasi dengan fasilitas yang kecil. Prestasi besar dengan fasilitas yang kecil. Gitu, yang minim. Wow, prestasi besar dengan fasilitas minim. Iya, memang jadi double wow, double istimewa ya. Nah, Habibie tapi pernah nggak merasa bahwa saya baca di bukumu, bahkan ketika masuk TK ada seorang yang melihat kamu masih di kereta dan wah, TK saja masih dorong, masukin saja ini, dorong saja ke got itu. Itu ternyata terpatri dalam ingatanmu ya? Kalau saya untungnya orangnya cuek kecil gitu. Untungnya gitu, jadi nggak terlalu yang dramatisir banget itu. Apa? Yang selalu mendramatisir keadaan gitu, terlalu yang habis itu langsung sedih itu nggak pernah banget. Jadi begitu dengar itu yang malah yang kecewa malah pengasuh saya gitu. Yang akhirnya nggak ada mama. Kalau saya sih nggak terlalu ngerasa, maksudnya nggak terlalu memikirkan gitu. Saya pikiran saya mungkin dia begitu karena dia nggak tahu gitu. Nah, jadi justru kamu merasa, justru kamu yang mengampuni mereka karena ketidaktahuan mereka. Iya. Ya? Mungkin kalau dia tahu juga nggak akan tega kok. Wah, kalau mereka nggak tahu mungkin nggak akan begitu.
Jadi Habibie tidak pernah memasukkan sedikit pun, misalnya kata ibu ada orang melihat ini sebagai satu aib, cemooh. Habibie, pikiranmu sama sekali tidak mau kamu ganggu dengan cemoohan dan pandangan miring masyarakat. Iya, iya, untungnya bisa dibilang kebal sih. Untungnya bisa dibilang kebal. Tapi ini kebal yang sangat positif. Dan kita harus bisa mencontoh ini. Bahwa apapun yang dibilang orang tentang negatif, selama kita bisa melakukannya sebaik mungkin, kita nggak perlu pikirin ya Habibie ya. Energi positif seperti ini kamu dapat dari mana? Itu semua dari keluarga, dari mama gitu. Karena mungkin kalau saya dulu kecilnya nggak dibiarkan, maksudnya diumpetin atau dirumahkan gitu, dikucilkan, ya mungkin besarnya nggak akan seperti ini gitu. Mungkin karena mama yang suka bawa ke kantor, ngenalin kalau ada lomba diikutkan gitu. Jadi dari kecil sudah dibiasakan untuk kompetisi sportif, ini udah biasa. Dari kecil sudah dibiasakan untuk bertemu orang, bergaul, bersosialisasi, dan memiliki jiwa kompetisi, berkompetisi ya. Dan ini Ibu Endang memberikan satu contoh untuk banyak keluarga di Indonesia yang memiliki anak cacat, penyandang cacat atau disabilitas, bahwa mereka bukan untuk disembunyikan, tetapi mereka justru harus ikut dilibatkan dalam berbagai proses sosialisasi bersama masyarakat. Kita boleh tepuk tangan untuk Bu Endang dan Habibie. Habibie, kamu jadi cita-citanya mau jadi apa? Ganti-ganti sebenarnya. Ganti-ganti? Dari kecil itu waktu SMP menjadi penulis itu, sastrawan, karena emang suka yang puitis-puitis gitu. Tapi akhirnya begitu udah SMA beralih ke teknologi, maksudnya ke IT gitu, hobi yang komputer, gadget dan lain-lain gitu. Tapi pas udah sekarang ya bisa semuanya sih akhirnya, kesampaian juga akhirnya semuanya. Pokoknya semuanya apa sebenarnya yang kamu inginkan sudah dapat ya? Iya. Iya. Bicara soal puitis, Habibie ini memang memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi kamu sudah berapa kali menyatakan cinta pada perempuan? Coba buka dulu rahasiamu. Berapa ya? Wah, banyak sekali ya sehingga kamu lupa. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Tunggu. Ngomong-ngomong kamu bukan playboy kan? Untungnya bukan. Untungnya bukan. Atau kamu bilang, aduh sayang sekali bukan. Enggak, untungnya bukan. Untungnya bukan. Jadi berapa kali kamu mengutarakan cintamu? 4. 4? Wow. 4? Apa yang membuat kamu berani untuk mengutarakan cinta pada teman-teman perempuan? Ya, yang penting jujur aja. Misalnya suka, ya ngomong suka gitu. Wah. Suka. Ya, keluarga Indonesia saya senang sekali bicara dengan Habibie. Saya membaca bukunya saja sudah merasa terinspirasi. Dan memang kita harus berani melampaui batas. Kita berani memiliki jiwa kompetisi. Ada sahabat Rosi 3 orang, 1 langsung dari Bandung. Ia mengirimkan email pada saya dan mengatakan bahwa kami bisa disebut juga tidak normal. Tapi kami mampu melampaui batas, menulis buku, menjadi model, event organizer. Saya akan mengundang mereka untuk diperkenalkan pada Anda. Mereka adalah Indi Taufik, Alien, dan Yosef. Kamu cantik sekali, silahkan ini Pak Yosef, silahkan Pak Yosef, dan ini Alien. Ayo, coba begini, kamu cantik sekali tapi kamu bilang saya tidak normal di Facebook. Apanya yang tidak normal? Kamu begitu sempurna. Aku skoliosis. Oh, skoliosis. Iya. Itu di tulang ya? Iya, di tulang belakang. Oh, gimana itu melihatnya? Sebetulnya sih kalau diperhatiin banget kaki aku panjang sebelah, bahu aku juga simetris sama kalau aku seperti ini. Kelihatan kan? Oke. Tetapi saya ingin memperkenalkan pada Anda bahwa si cantik ini yang mengatakan bahwa saya tidak normal dengan bentuk tulang yang berbeda dari kita, dia adalah seorang model, ya. Luar biasa. Dan kalau Pak Yosef adalah? Sama, skoliosis juga. Iya, dan pekerjaan Pak Yosef apa? Saya pengajar musik. Pengajar musik. Musik apa? Gitar. Gitar? Piano juga. Piano juga. Wow. Kalau Alin? Saya bekerja di exhibition juga, event organizer. Jadi kamu seorang event organizer ya. Kita akan bicara lagi karena apa yang mereka lakukan jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan dengan seluruh kelemahan yang mereka miliki. Di balik kelemahan selalu ada keistimewaan. Sesaat lagi.